silat. Salah satunya adalah mengikuti perlombaan U2SN tingkat SD yang mewakili SD 01 Dayun untuk bertanding mewakili SD ke tingkat kecamatan, kabupaten, dan tingkat provinsi. Pertandingan U2SN ini Saudara Pati telah mendulang prestasi dari tingkat kecamatan sampai tingkat kabupaten maupun tingkat provinsi, dan mewakili provinsi untuk tingkat nasional pada tahun 2019 di Semarang. Dan adik kita Pati ini telah mengikuti event internasional. Dia pun mendapatkan juara 1 penampilan terbaik festival silat internasional di Padang. Inilah prestasi-prestasi yang didapatkan dia. Pak RT. Ya Pak. Ini warga Pak RT kan sudah ada yang mewakili Riau ke tingkat nasional. Iya. Di bidang pencaksilat. Kira-kira pendapat Pak RT dalam hal ini bagaimana? Gini ya Pak ya. Ini terlebih dulu saya minta maaf sama Bapak Pak ya. Ya. Saya waktu adanya pesilat yang di Daun ini Pak, saya selalu meremehkan, melecehkan Pak. Ya itu terserah Bapak. NANI? Omae wa mou shindeiru. Pak mau marah, mau apa sama saya terserah. Karena selama ini Pak, yang saya tengok di Daun ini tidak ada yang jadi satupun Pak. Jadi saya kecewa gitu Pak. Tapi saya tengok Pak, dengan Bapak sini nih yang membimbing anak-anak ini di sini Pak, saya nggak nyangka loh Pak akan jadi, anak-anak muridnya akan jadi gitu Pak, sehingga dia bisa mencapai juara sampai nasional kan gitu Pak. Memang saya meremehkan Bapak ini Pak, saya minta maaf loh Pak ya. Ya. Saya bangga loh Pak, malah pun saya Pak selaku RT di 07 ini Pak, saya bangga, malah pun saya ingin membantu loh Pak untuk anak sini demi majunya Pak kampung saya ini Pak. Ini saya minta maaf ya Pak ya. Ya. Jadi baru kali inilah ya, artinya anak-anak Dayun dapat mencetak prestasi. Betul sekali Pak. Bisa mewakili Riau ke tingkat nasional ya. Iya Pak. Kemudian kira-kira ke depannya Pak RT untuk generasi muda ini apa yang perlu Pak RT perbuat terhadap budaya pencaksilat ini? Saya maunya Pak, karena saya ini udah menengok istilahnya warga saya ini maju sampai ke tingkat nasional Pak. Saya maunya minta bantuan Bapak sini pun, saya pun menyapa lah Pak, nanti saya membantu. Kalau bisa warga-warga sini, anak-anak sekolah sini Pak, dimasukkan ke pencaksilat Pak, sehingga dididik lagi lebih maju lagi Pak. Gimana Dayun ini Pak, misalnya untuk Kabupaten Siak Pak, lebih maju lagi Pak. Jadi ini kan anak-anak Dayun sudah 2 orang. Iya Pak. Pertama juara 2 tingkat nasional, dan yang tahun 2018 kalau nggak salah 1 orang juga. Berarti ada 2 anak Dayun yang mewakili Riau ke tingkat nasional. Ini sudah suatu prestasi yang luar biasa menurut saya. Baik pemirsa, alhamdulillah putra-putra Dayun Kabupaten Siak berhasil mewakili Riau ke tingkat nasional dan pernah merebut juara 2 tingkat nasional dalam rangka O2SN pencaksilat. Kemudian Pak RT, ada lagi yang mau disampaikan untuk generasi muda? Ya kalau saya pribadi maunya gitulah Pak. Saya pun sebagai RT di Impres ini Pak, saya minta bantulah Bapak, cemana bisa warga saya ini anak-anak Pak lebih maju lagi Pak. Itu aja bagi saya Pak. Terima kasih Pak. Generasi muda Indonesia, kita dari rumah pengurus Domas yang ada di Kecamatan Dayun. Sekarang kita menuju ke tempat sekolah dan ke rumah sang atlet tersebut. Mari ikutin.
Generasi Muda Indonesia ini adalah SD 01 yang sudah mencetak atlet nasional dari Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak. Mungkin bisa disorot ini ya. Tuh. Tempat latihannya di dalam karena sekarang PSBB Corona. Disorot ini. Kita menuju rumah sang juara yang mewakili Provinsi Riau, jurus tunggal. Assalamualaikum. Repotin nih. Ya. Boleh masuk? Boleh, Ya. masuk kan? Iya, ya. Assalamualaikum. Generasi Muda Indonesia ini terpampang piagam medali. Tolong disorot satu. Medali ya, disorot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih pada sebagai Cak, nama siapa ya? Edi Astira. Edi Astira. Ibu Dumiati. Bu, kami sengaja datang ke sini karena anak ibu sudah menorehkan prestasi untuk Provinsi Riau dan mewakili Riau ke tingkat nasional. Kira-kira kami mau minta pendapatnya, apa tanggapan dari Cak Edi nih dan Ibu? Cak Edi dulu mungkin. Kalau saya sangat berterima kasih kepada rekan-rekan pelatih dan telah membimbing anak kami sampai ke tingkat nasional. Alhamdulillah, yang sebetulnya dulu susah payah membimbing anak kami dan sampai mencapai yang sekarang ini sampai ke tingkat nasional. Kami bangga sekali sama anak kami dan kepada pelatih-pelatih Bromas terutama. Kemudian Ibu, gimana Bu? Kira-kira pendapatnya gimana kira-kira nih anaknya punya prestasi? Ya bangga sekali lah Pak, karena dulu ya saya dicemoohkan orang, ngapa ikut silat, apalagi lakimu ikut-ikut silat kan nggak digaji, udah kalian numpang atau sadar diri kalian cari kerja yang lain. Ya sekarang udah dibuktikan sama anak saya, alhamdulillah Pak, saya bangga. Jadi orang yang cemoohkan itu udah terbuka hatinya. Amin, alhamdulillah. Pemirsa, memang sebelum kita berhasil, sebelum kita bisa berbuat, orang akan memandang sebelah mata Bu ya. Nah,
alhamdulillah Allah mengizinkan, membuka hati masyarakat, membuktikan bahwa anak Pak Edi dan Ibu bisa membawa nama Riau dan menjadi pahlawan Riau di bidang olahraga. Awalnya itu tadi kata Ibu, banyak yang cemooh karena memang di Domas itu tidak digaji. Di Domas itu tidak boleh hidup di perguruan. Nah, mungkin dengan keikhlasan Ibu, keikhlasan Bapak membimbing anak-anaknya, alhamdulillah Allah memberikan buah yang terindah. Kemudian kalau kami boleh tahu nih, Pak Edi ini kerja di mana nih? Di Polres, Kerja di Polres, tukang sapu di Polres, Pak. tukang sapu di Ya. Polres. Ibu sekarang apa kegiatannya? Saya masih jadi pembantu orang juga jualan. Jualan es debu. Alhamdulillah. Sekalian gosok juga bulan. Ada juga ya. Kemudian kira-kira ada pesan-pesan lah buat generasi muda Indonesia, mungkin Ibu, supaya termotivasi lah agar anak-anaknya mau belajar pencaksilat. Ya gimana ya Pak? Karena kalau anak saya sih sukanya kan main, suka protes. Pagi nggak ikut silat, saya terus yang ikut silat, saya nggak ada waktu main. Pagi wah banyak waktu main. Jadi aku bilang itu untuk masa depanmu nak, mana tahu di situ ada rezekimu. Selama ini kita udah diinin orang, tunjukkan sama orang itu bahwa kita bisa. Kalau bagi anak-anak yang lain ya mudah-mudahan bisa mengikuti jejak-jejak kawan-kawan yang lain, ikut silat Domas. Ya mudah-mudahan juga dapat prestasi lah. Kemudian mudah-mudahan dengan prestasi yang sampai ke tingkat nasional itu nanti Fatih masuk sekolah akan lebih mudah. Tinggal ditunjukkan sertifikat itu, insya Allah sekolah akan menerimanya. Dan mohon dukungan juga dari Pak RT nih, ya, tolong dibantu masalah nanti kalau sekolahnya agak susah, mohon di backup lah. Karena saya sangat yakin dengan prestasi kertas sertifikat nasional itu sampai kemanapun, baik SMP mau SMA akan mempermudah beliau untuk diterima di sekolah yang berkualitas. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Mungkin kita meminta anaknya untuk bergerak sedikit. Pate, Patih dulu, Patih. Kalau nggak pernah Nah, jualan. coba tidur situ. Duduk situ loh, bentar dulu. Nah. Sekarang mereka mau nanya pengalaman Patih nih selama ikut bertanding, apa yang Patih rasakan dan apa yang Patih dengar dari teman-teman Patih sebelum dapat prestasi dan setelah dapat prestasi. Pengalaman pertandingannya ya, bagaimana? Senang, banyak teman. Kemudian terus semangat berlatih. Lihat kamera nih, biar ini ya. terus Waktu ketika nasional bagaimana perasaannya? Gembira. Saya bisa naik pesawat, bisa tidur di hotel. Bisa mengejar prestasi saya untuk menjadi kebanggaan. kebanggaan untuk orang tua saya. Itu membuat orang tua bangga, merupakan suatu prestasi yang tidak dapat dilakukan oleh semua orang. Sampai dia. Ya,
Tidak semua orang, tidak semua anak bisa membuat bangga Pak RT ya. Iya, Pak. Kemudian bagaimana selanjutnya? Apakah Pati terus mau berlatih sungguh-sungguh atau cita-citanya sebagai apa nih? Apa? Tentara. Pak Kasat, Panglima. Ini pendekar pencaksilat. Cita-citanya ingin jadi tentara. Mudah-mudahan ke depan beliau besar dapat diterima dengan bantuan dari para jenderal-jenderal yang ada di sana. Ini kita upload, mudah-mudahan cita-cita Pati dapat terwujud. Kemudian apa lagi Pati? Yang sangat berat bertanding di mana? Nasional. Rumah dan milik sendiri nih. Belum Pak, kami numpang di rumah bidan desa dulu. Kemudian desa. Kemudian siapa yang ini yang mengizinkan? Pak Haji Mutako. Tako. Kira-kira gimana kehidupan nih? Kehidupannya. Maksudnya gimana Pak? Ya perekonomian ibu gimana sekarang? Ya kalau perekonomian kami ya gimana ya Pak ya. Kalau dibilang nggak mencukupin, berarti tidak mensyukurin. Jadi ya mensyukurin aja. Insya Allah pasti cukup. Kira-kira ada harapan nggak ke pemerintah nih? Ini kan anak sudah menjadi membawa nama Riau tingkat nasional. Kira-kira ada harapan nggak ke pemerintahan? Ya harapan saya minta sama pemerintah agar bisa bantu saya membuatkan rumah. Karena kalau saya beli tapak rumah ataupun buat rumah kayaknya nggak mungkin, karena ya tahu sendiri gaji laki saya ya nggak seberapa. Tapi nanti kalau dibilang katanya tidak mensyukurin, ya saya syukurin aja. Tapi kalau untuk berharap membuat kayak ini kayaknya nggak mungkin, karena kebutuhan di Riau ini kan sangat mahal. Ya, generasi muda Indonesia, prestasi itu tidak harus dari orang yang mampu, tidak harus dari orang yang senang. Contoh dari keluarga Pak Edi, penghasilannya boleh dikatakan di bawah, tetapi dengan niat, keyakinan berlatih dan dukungan dari orang tua, alhamdulillah putranya dapat berhasil mewakili Riau ke tingkat nasional. Dan mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ibu tadi dapat tanggapan dari pemerintahan Kabupaten Siak. Untuk selanjutnya kita saksikan jurus yang akan dibawakan oleh adik kita.
Oke. Ya. Salam dulu. Aku nggak nyangka kan anak jauh seperti ini kan. Lemes-lemes saja. Oke. Ya mudah-mudahan ke depan ada dari masyarakat, pemerintah bisa membantu untuk warga Patih. Terima kasih para pemirsa, para generasi muda Indonesia. Teruslah berlatih, tanpa henti. Ayo belajar pencak silat. Cita-cita saya ingin menjadi tentara. Mohon doa, mari belajar pencak silat. Saya sebagai guru olahraga SDN 01 Dayun sangat bangga kepada murid-murid kami, yang terutama kepada Muhammad Arif, kemudian Patih yang telah membawa nama sekolah ini ke provinsi, mewakili provinsi Riau. Kemudian lagi kami ingin pencaksilat ini usahakan maju terus. Kami sangat bangga sekali kepada pelatih, terutama sekali pelatih yang ada di SD Dayun ini yang telah membawa nama-nama sekolah murid-murid kami sampai berprestasi di tingkat nasional ini. Kami ingin sekali pencaksilat ini jangan sampai mati di pertengahan jalan. Kami ingin selalu berdampingan guru pencaksilat ini kepada SD Dayun ini. Kami mengucapkan terima kasih besar-besarnya kepada pelatih yang ada di SD Dayun. Kesan saya ingin sekali menambah siswa-siswa ini untuk minatnya membawa untuk pencaksilat ini. Jangan sampai setelah tua lupa dengan ilmu yang telah diajari oleh guru-guru pencaksilat walaupun guru-guru pendidikan yang ada di SD. Sekian dan terima kasih.